Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Nur Laili selaku fasilitator guru penggerak, dan yang kami hormati Ibu Sondang selaku pengajar praktik guru penggerak di Kabupaten Balikpapan, dan yang saya hormati Ibu Ade selaku narasumber yang akan memaparkan atau menginformasikan materi budaya positif pada siang hari ini, serta Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir dan bergabung dalam kegiatan Zoom pada siang hari ini. Nah, perkenalkan, nama saya Arum Rustika Ningtyas yang pada hari ini akan memandu acara pada siang hari ini sebagai moderator. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa acara yang akan kita lalui pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pemaparan, penyebaran dan penerapan budaya positif, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir sesi penutup. Mari Bapak Ibu semuanya, supaya kegiatan pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Dan mungkin karena kegiatan ini kita laksanakan secara daring, pastinya kan kadang ada hambatan secara jaringan. Nah, supaya jaringan pada siang hari ini juga bisa lancar, mari kita buka kegiatan pada hari ini. Mungkin untuk yang muslim kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama, yang beragama Nasrani menyesuaikan sesuai keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Namun sebelum kita melanjutkan ke acara yang berikutnya, mungkin saya akan sedikit menyampaikan terkait pada kegiatan pada hari ini, yaitu nanti Ibu Ade akan memaparkan terkait tentang materi budaya positif. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya budaya itu seperti apa. Nah, nanti budaya positif itu seperti apa dan bagaimana cara penerapannya di sekolah. Nanti untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dan kita bisa berdiskusi lebih jelas dengan Ibu Ade selaku calon guru penggerak angkatan 9 ya Ibu Ade ya, di Kabupaten Balikpapan. Mungkin langsung saja kepada Ibu Ade untuk waktu, saya persilahkan untuk memaparkan terkait materi budaya positif. Baik, terima kasih Bu Arum atas pengantar pembukaan kegiatan webinar ini yang sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Bu Arum ini sahabat saya yang sudah berkenan hati meluangkan waktunya untuk membersamai kita semuanya untuk bisa belajar terkait dengan budaya positif. Terima kasih Bu Arum sudah membuka kegiatan, memoderatorinya. Saya mohon izin pada kesempatan ini akan bersama dengan rekan-rekan guru hebat untuk kita sama-sama mengeksplor terkait dengan apa itu budaya positif. Sebenarnya ini merupakan bagian dari apa materi yang sudah kami pelajari di dalam program Guru Penggerak. Sebelumnya, sebelum masuk ke dalam inti materi, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya sangat terharu sekali atas dukungan dari sahabat-sahabat saya di SLB Negeri Balikpapan. Saya mengucapkan banyak sekali terima kasih. Teman-teman sudah berkenan hati meluangkan waktu untuk bisa belajar bersama, kita sharing bersama untuk bisa memahami informasi-informasi yang mungkin saja baru terkait dengan penerapan budaya positif untuk menciptakan disiplin positif. Lalu saya juga mengucapkan selamat datang kepada Ibu pengajar praktik dari program Guru Penggerak Angkatan 9, Ibu Sondang Marliana. Terima kasih sudah berkenan hadir membersamai kegiatan webinar diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Baik, Bapak Ibu rekan-rekan guru hebat, mohon izin pada kesempatan hari ini saya akan membawakan sedikit materi yang berkaitan dengan penerapan budaya positif.
Nah, budaya positif ini mungkin akan sangat identik dengan bagaimana cara kita sebagai seorang guru untuk mengimplementasikan disiplin positif. Nah, akan seperti apa? Saya mohon izin untuk dapat berbagi layar kepada Ibu dan Bapak. Bu Arum bisa terakses PowerPoint saya? Oke, baik. Terima kasih. Ibu dan Bapak, hari ini kita akan sama-sama menyimak, kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama mendiskusikan terkait dengan implementasi budaya positif. Pemahaman tentang budaya positif ini saya peroleh dalam tahapan saya belajar di dalam kegiatan program guru penggerak di angkatan 9 ini. Baik, Ibu dan Bapak, sebagai pengantar awal, kita sama-sama meyakini bahwasanya budaya positif di sekolah itu merupakan hal yang sangat penting. Kita harus yakini ini, kita harus punya kesamaan persepsi bahwasanya budaya positif ini merupakan hal yang sangat penting sebagai upaya untuk mengembangkan karakter-karakter yang baik. Kita ingin mengantarkan peserta didik memiliki karakter yang kuat, yang memiliki akhlak yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yang mana ini dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Karena sejalan dengan implementasi kurikulum Merdeka, output akhir pada kualitas lulusan peserta didik adalah memiliki karakter-karakter yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Baik, ini sebagai bahan diskusi awal kita, saya ingin teman-teman nanti boleh menuliskan di kolom chat. Saya ada sedikit pertanyaan kepada teman-teman, nanti boleh dituliskan di dalam kolom chat. Pertanyaan saya adalah berkaitan seperti ini. Sampai sejauh ini, bagaimana peran kita sebagai seorang pendidik untuk dapat menumbuhkan disiplin diri pada siswa, sehingga mampu menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan dan mengacu kepada nilai-nilai yang dihargai. Boleh teman-teman menuliskan di kolom chat bagaimana cara rekan-rekan guru hebat mengimplementasikan atau mengajarkan karakter-karakter disiplin kepada peserta didik. Misalnya, saya masih menggunakan sistem reward atau sistem punishment, atau saya mempergunakan kesepakatan-kesepakatan. Monggo, silahkan dituliskan di kolom chat. Oke, Bu Arum, salah satunya adalah membuat tata tertib. Luar biasa, Bu Arum. Terima kasih. Mungkin ada rekan-rekan guru hebat yang lainnya, bagaimana cara yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan guru hebat untuk menumbuhkan disiplin diri pada siswa. Nah, boleh silahkan. Contoh-contohnya misalnya, Bu, saya mempergunakan bintang-bintang di kelas. Boleh, silahkan dituliskan. Oke, Ibu Enda membuat kesepakatan kelas di awal. Luar biasa. Bu Arum juga ada memberikan reward. Nah, ini menarik. Nanti akan kita bahas terkait reward. Bu Sita Murnining Tias, saya memberikan pujian. Luar biasa. Ini keren banget nih. Bu Yuli Fitriani juga memberikan pujian. Bu Wika memberikan reward. Oke. Berarti kita punya suatu hal yang kita sepakati bersama bahwasanya konsep disiplin atau karakter disiplin ini terus-menerus kita ajarkan dengan berbagai cara. Tadi teman-teman salah satunya ada membuat kesepakatan, membuat tata tertib, memberikan reward, atau juga memberikan punishment, dan sebagainya. Baik, luar biasa. Terima kasih atas respon dari rekan-rekan guru hebat terkait dengan pertanyaan awal untuk pemantik diskusi kita di siang hari ini, yakni tentang menumbuhkan disiplin diri pada siswa. Ada lagi, ini saya baca. Oke, memberikan bintang. Terima kasih Pak Adrianus Aso, luar biasa. Ada bintang, bisa jadi ini mungkin star of the week atau star of the day. Luar biasa Pak Adri, terima kasih inspirasinya. Oke, yang pertama. Kita ketahui bersama bahwa disiplin banyak orang saat ini maknai sebagai sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita mengajarkan disiplin kepada orang lain sebagai upaya agar orang lain tersebut bisa patuh dan kadang-kadang juga memiliki kecenderungan ketidaknyamanan. Dan kadang-kadang ketika mengajarkan disiplin itu sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi, hukuman, atau apapun bagi siapapun yang melanggarnya. Oke, pada konsep budaya positif, maka ada beberapa hal yang nanti akan kita pelajari bersama. Yang pertama adalah berkaitan dengan disiplin positif.
Nah, disiplin positif ini merujuk kepada dua pendapat ahli besar. Yang pertama pasti kita udah tahu ya, yakni Ki Hajar Dewantara, Ini Bapak yang Pendidikan. rajin ini cuma Bu Hana, Bu Sita yang menongolkan muka. Baik, terima kasih. Pada pernyataan Ki Hajar Dewantara, ada statement yang meng-highlight tentang bagaimana upaya kita untuk mengajarkan disiplin positif kepada siswa. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, mereka harus memiliki disiplin yang kuat, yang berasal dari dalam dirinya ataupun berasal dari luar dirinya. Nah, ini statement ini ada di dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka, buku dari Ki Hajar Dewantara cetakan kelima tahun 2013 halaman 470. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita yang sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Itu adalah satu statement dari Ki Hajar Dewantara yang mendukung bagaimana disiplin positif itu perlu diajarkan kepada siswa. Kemudian, statement kedua yang meng-highlight tentang disiplin positif adalah pernyataan dari Diana Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001 yang menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Dan dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada kebajikan universal. Artinya dari dua statement para ahli-ahli hebat ini yang menyatakan bahwasanya disiplin diri itu menjadi sangat yang utama. Maka itulah pentingnya bagi seorang guru untuk bagaimana senantiasa mendorong terwujudnya disiplin positif. Sehingga kesimpulan dari bagaimana memunculkan budaya positif lewat disiplin positif adalah kalau kita melihat dari dua pendapat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan terus memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai dirinya dan untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Dan kita sebagai seorang pendidik, tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin yang berasal dari dirinya sendiri. Apalagi untuk kita, rekan-rekan dari khususnya pendidikan khusus, bagaimana mengajarkan disiplin itu menjadi sangat penting karena disiplin ini sangat bermanfaat bagi peserta didik, utamanya ketika mereka kembali ke masyarakat. Dengan berbekal disiplin diri, maka mereka akan mudah menyesuaikan diri di dalam masyarakat, bertanggung jawab terhadap dirinya, bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Maka itulah pentingnya mengajarkan disiplin diri. Kemudian yang kedua, untuk mengajarkan atau untuk membiasakan, membudayakan budaya positif, maka yang perlu kita ketahui selanjutnya adalah terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama, bahwasanya ketika kita melihat perilaku yang muncul dari peserta didik kita harus tahu, oh ternyata sejatinya manusia itu punya kebutuhan dasar loh. Kalau kita merujuk lagi dari berdasarkan teori kontrol yang menyatakan bahwa perilaku manusia itu punya tujuannya masing-masing. Dalam lingkup sekolah, maka yang dimaksud itu adalah perilaku siswa. Kadang-kadang kita nggak menyadari bahwasannya perilaku yang dilakukan oleh siswa itu sebenarnya punya tujuan dan punya alasan. Maka perlu dipahami bahwa ketika siswa melakukan perilaku yang tidak baik atau yang kurang baik, maka saat itu sebenarnya siswa memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Jadi jangan sampai ketika siswa berbuat salah, kita langsung memberikan highlight bahwasanya oh memang ini anaknya kurang baik. Nah, seperti itu tidak. Tapi kita berusaha untuk berpositive thinking bahwasanya sejatinya manifestasi dari perilaku tidak baik yang dimunculkan itu sejatinya ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Oke. Ada terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan terkait dengan bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Lalu kebutuhan akan penguasaan atau pengakuan.
kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Jadi setiap perilaku yang dimunculkan oleh peserta didik itu sejatinya ada maksud-maksud tertentu. Kadang-kadang anak-anak cenderungannya nakal, mengganggu atau apapun. Kita bisa lihat, oh mungkin anak ini butuh sekali memiliki perasaan kebutuhan untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang. Karena mungkin saja kita lihat di lingkungan rumah atau di lingkungan yang lainnya, dia tidak terpenuhi rasa cinta dan kasih sayang. Maka mereka mencari perhatian dengan memunculkan perilaku-perilaku yang seringkali mungkin agak mengganggu atau yang kurang pas dengan situasi yang saat ini sedang ada. Kira-kira seperti itu. Untuk kita bisa melaksanakan budaya positif, maka perlunya kita mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia itu. Selanjutnya, ketika kita belajar lagi tentang bagaimana mewujudkan budaya positif, kita harus tahu terlebih dahulu nih, motivasi dari perilaku manusia. Nah, kalau tadi manusia itu sejatinya dari perilaku yang muncul, ada kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi. Nah, kemudian juga dari perilaku manusia yang dijalankan, itu sebenarnya ada motivasi ketika seseorang melakukan hal tersebut. Dari buku Diana Gosson, dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada 3 hal yang menjadi motivasi perilaku manusia. Yang pertama, seseorang melakukan sesuatu itu sejatinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, Ibu Ade datang tepat waktu ke sekolah sejatinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku seseorang itu yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi misalnya ketika saya melakukan sesuatu, itu sejatinya saya hanya ingin untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tentu saja rekan-rekan guru hebat yang ada di dalam ruangan ini tentu saja sudah mulai bisa memilah. Kira-kira sejatinya perilaku yang kita munculkan itu ada di dalam posisi yang mana? Menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, ataupun ini merupakan upaya kita untuk menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai. Sehingga kesimpulannya, dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan kepada murid-murid itu yang mana Ibu dan Bapak? Yang atas, yang nomor 2 atau yang nomor 3 kira-kira? Boleh dituliskan di kolom chat nomor 1, nomor 2 atau nomor 3. Yang mana yang harus ditanamkan kepada peserta didik? Hanya sebatas datang tepat waktu supaya nggak dihukum, datang tepat waktu supaya dapat penghargaan dari guru, atau datang tepat waktu karena ini merupakan sebagai upaya menghargai diri mereka sendiri dengan keyakinan yang mereka miliki. Oke, good, luar biasa. Nomor 3. Oke, jadi kita sepakat nggih Ibu Bapak guru hebat bahwasanya motivasi perilaku yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi nomor 3. Karena memiliki motivasi tersebut artinya mereka telah memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri mereka yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi mau datang tepat waktu, mau dikasih hadiah atau tidak, ya itu sudah tertanam dalam diri mereka. Mereka akan tetap berperilaku dengan baik, berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Karena mereka ingin jadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Sekali lagi saya terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dengan aktif menjawab apa yang menjadi diskusi kita pada siang hari ini. Baik, selanjutnya terkait dengan memunculkan budaya positif di sekolah, yang perlu kita pahami selanjutnya adalah terkait dengan posisi kontrol. Nah, ini menjadi sangat menarik ketika kita membahas terkait dengan posisi kontrol. Masih dalam buku yang sama, yakni Gosson telah berkesimpulan bahwasanya ada 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan oleh seorang guru ketika peserta didik itu memunculkan perilaku yang tidak seperti biasanya atau yang kita anggap kurang pas sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Yang pertama, ini yang mungkin paling biasanya secara nggak sadar kita lakukan. Posisi kita yang pertama sebagai seorang penghukum. Nah, ketika murid berbuat salah, kita berperan sebagai seorang penghukum. Bagaimana peran kita sebagai seorang penghukum itu? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik
ataupun verbal. Jadi hati-hati sekali ketika kita menggunakan lisan kita secara verbal untuk menghukum siswa atas kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Yang biasa dilakukan oleh penghukum, biasanya contohnya, ini mudah-mudahan saya yakin kita semua tidak melakukan ini, menghardik, menyakiti, atau menyindir. Nah, dampaknya ketika kita memainkan peran sebagai seorang penghukum dalam posisi kontrol ini adalah murid kadang-kadang cenderungnya mengulangi kesalahan yang sama dan kadang-kadang cenderungnya menjadi lebih agresif. Kemudian yang kedua, posisi kontrol yang biasa dilakukan oleh seorang guru adalah pembuat rasa bersalah. Ini seperti apa? Baik, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya kadang-kadang suara guru ini jadi lebih lembut. Oh, kenapa terlambat? Nah, biasanya dilakukan untuk membuat peserta didik itu merasa bersalah. Dengan caranya seperti apa? Kadang-kadang diceramahi, kemudian menunjukkan kekecewaan. Nah, kalau terlambat kayak gini kan ibu yang jadi nggak enak, ibu jadi nanti ditegur oleh kepala sekolah. Nah, membuat kekecewaan secara mendalam. Ini adalah kadang-kadang yang secara tidak disadari kita membuat posisi kita ini ada di posisi pembuat rasa bersalah. Nah, dampaknya ketika murid itu merasakan posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah, murid akan merasa rendah diri dan merasa gagal dan cenderungnya tidak merasa berharga. Kemudian, posisi selanjutnya adalah sebagai teman. Nah, ini mungkin dirasa teman-teman, wah ini udah lumayan nih posisi kontrol guru itu sebagai teman. Bentuknya akan seperti apa? Nah, guru pada posisi teman itu tidak akan menyakiti murid karena namanya teman, best friend, gak bakal nyakitin murid. Namun, selalu berupaya untuk melakukan pendekatan secara persuasif, dipanggil, diajak ngobrol baik-baik, dan sebagainya. Yang biasa dilakukan oleh guru yang memainkan posisi kontrol sebagai seorang teman adalah membuat alasan-alasan kepada muridnya. Namun, ada dampaknya ketika seseorang guru memainkan posisi kontrol sebagai seorang teman. Dampaknya adalah kadang-kadang muridnya menjadi tergantung karena merasa dekat dengan gurunya. Muridnya menjadi tergantung dan tidak mandiri, sehingga tidak bisa membuat keputusan sendiri terkait dengan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Selanjutnya adalah posisi pemantau. Nah, jadi mungkin ini sebagai informasi baru bagi teman-teman, ternyata guru itu ketika menghadapi siswa yang melakukan kesalahan, banyak nih posisi kontrolnya. Mungkin yang familiar, penghukum, pembuat rasa bersalah, dan kadang-kadang teman. Tapi ada juga loh posisi kita nanti itu sebagai pemantau. Nah, pemantau ini bagaimana implementasinya? Guru pada posisi pemantau itu biasanya selalu memantau dan mengawasi kepada apa yang dimunculkan kesalahan oleh siswanya. Berpatokan pada catatan-catatan yang pernah dilakukan oleh siswanya. Nah, seperti itu. Nah, biasanya yang dilakukan pada posisi pemantau adalah memantau, menghitung, mengukur kedisiplinan murid. Nah, dampaknya adalah bagi peserta didik, mereka akan menitik beratkan pada dampak dari diri sendiri dan entah nanti bisa mendapatkan hadiah ataupun juga mendapatkan hukuman. Nah, posisi kontrol yang saat ini akan ditawarkan kepada ibu dan bapak dan harapannya nanti kita bisa sama-sama berproses untuk dapat menerapkan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, di dalam penerapan disiplin positif, peran sebagai seorang manajer ini Bapak Ibu sudah memiliki keterampilan baik sebagai teman, pemantau. Nah, dan juga nanti ketika sudah memiliki keterampilan-keterampilan ini, Bapak Ibu rekan-rekan akan mengkombinasikan keterampilan-keterampilan sebagai teman, sebagai pemantau. Nah, biasanya guru yang berada di posisi manajer ini akan berbuat sesuatu bersama-sama dengan muridnya. Jadi mempersilahkan murid-muridnya untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung agar murid dapat menemukan solusi sendiri atas permasalahan dari murid-muridnya. Nah, tentu saja untuk kita rekan-rekan dari pendidikan khusus, ini akan menjadi sebuah PR. Kira-kira gimana ya Bu Ade ya, supaya anak ini bisa punya jawaban sendiri atas apa yang menjadi kesalahan mereka. Nah, biasanya yang dilakukan oleh
guru-guru pada posisi control manager itu biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, tentu saja teman-teman pasti penasaran, bentuk pertanyaannya akan seperti apa sih Bu Ade kalau kita ingin memainkan peran sebagai control manager? Baik, setelah ini akan kita diskusikan bersama. Kesimpulannya, dari 5 posisi kontrol di atas, apabila kita menginginkan murid-murid kita ke depannya menjadi manusia yang merdeka. Karena saat ini pada kurikulum yang kita mempergunakan kurikulum yang merdeka, yang memberikan kesempatan seluas-luasnya dan bertanggung jawab kepada peserta didik untuk menjadi individu atau pribadi yang berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Mereka bisa menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab, dan tumbuh motivasi intrinsik dari dalam diri mereka, maka kita perlu menerapkan yang namanya restitusi. Nah, ini mesti jadi pertanyaan nih. Gimana ya Bu Ade restitusi itu? Oke, nanti setelah ini akan kita bahas. Restitusi ini nanti akan mengarahkan kita dan menjadikan murid kita sebagai manajer untuk dirinya sendiri. Di dalam posisi kontrol manajer, murid oleh gurunya diajak mengevaluasi dirinya mereka sendiri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik, menganalisis kebutuhan dirinya, dan menganalisis kebutuhan orang lain. Sehingga penekanannya bukan kepada memberikan konsekuensi lagi. Misalnya telat, yuk ambilin sampah, sudah bukan seperti itu. Tapi guru dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana upaya untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, jadi mungkin ini akan menjadi pertanyaan, restitusi itu bentuknya akan seperti apa ya kalau diterapkan di pendidikan khusus? Nah, nanti kita akan diskusikan ini secara bersama-sama. Oke, sebelum kita masuk ke restitusi, kita membuat dulu sebuah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini kita yakini sebagai sebuah tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya lingkungan positif. Jadi keyakinan kelas ini dibuat atas dasar kesepakatan-kesepakatan yang kita buat bersama-sama peserta didik di dalam kelas. Perilaku warga kelas tersebut biasanya menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Jadi sebelum kita nanti melakukan praktik restitusi, kita terlebih dahulu membuat sebuah keyakinan kelas. Dari mana Bu Ade munculnya keyakinan kelas? Apa dibuat oleh sekolah lalu disamakan untuk semua kelas atau seperti apa? Implementasinya adalah yang pertama kita membuat sebuah kesepakatan terlebih dahulu. Kesepakatan itu dibuat dengan panduan dari guru dan juga disepakati oleh teman-teman atau siswa-siswa yang ada di dalam kelas. Bagaimana membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas yang bisa kita lakukan yang pertama, kita buat sebuah pernyataan universal. Nah, jadi pertanyaan, apalagi untuk kita peserta didik yang berkebutuhan khusus, maka gunakanlah kata-kata sederhana, tidak berbelit-belit, dan juga langsung straight to the point, kena di poinnya. Misalnya contoh, berbicara sopan, datang sekolah tepat waktu, mendengarkan penjelasan guru, menjaga kebersihan kelas, bermain dengan semua teman dan tidak pilih-pilih teman, menolong. Jadi dengan menggunakan pernyataan-pernyataan universal dan sederhana yang dipahami oleh peserta didik. Kemudian pernyataan atau keyakinan kelas ini harus senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kita mengajak anak-anak untuk senantiasa berpikir positif. Keyakinan kelas itu nggak harus banyak, nggak harus 20, nggak harus 30. Sehingga bisa saja kurang dari 10, tapi mudah diingat, dipahami, dan diimplementasikan, dan menjadi budaya yang terus senantiasa dilakukan oleh peserta didik. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya merupakan sesuatu yang diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Jadi dalam membuat kesepakatan yang nanti diamini menjadi sebuah keyakinan kelas, bermulalah dari apa yang menjadi situasi di dalam kelasnya. Nah, tentu saja proses asesmen Bapak Ibu menjadi sangat penting untuk mengetahui situasi dan kondisi yang ada di dalam kelas. Dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas ini melalui curah pendapat. Jadi boleh meminta peserta didiknya untuk mencurahkan pendapat. Boleh datang terlambat. Kira-kira
Boleh nggak memilih-milih teman? Nah, nanti dari pertanyaan-pertanyaan pemantik tersebut bisa kita buat menjadi sebuah kesepakatan yang nanti kita amini menjadi keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah kita minta untuk peserta didik bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini yang terakhir yang akan kita mungkin nanti banyak diskusikan terkait dengan bagaimana mengimplementasikan segitiga restitusi untuk membantu peserta didik kita yang sekiranya sering sekali melakukan tindakan indisipliner ataupun melanggar kesepakatan-kesepakatan atau keyakinan kelas yang dibuat. Nah, segitiga restitusi bentuknya seperti ini. Jadi di dalam konsep segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Sejatinya dalam restitusi itu memberikan kesempatan kepada murid untuk melaksanakan disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Restitusi ini membantu guru untuk jujur, membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Jadi bukan seperti kamu harus seperti ini, tidak. Tapi jawaban itu muncul sendiri dari peserta didiknya. Tentu saja dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang diucapkan oleh seorang guru. Guru dapat membuat kalimat-kalimat seperti, semua orang pasti pernah merasa salah. Kita ketika seseorang merasa emosional, kadang-kadang juga melakukan sebuah kesalahan. Nah, hal yang seperti ini bukan bermaksud untuk menyudutkan, tapi untuk memperjelas kesalahannya. Nah, tahapan dari restitusi itu ada 3. Nah, yang pertama, teman-teman ketika nanti ingin mempraktikkan dengan peserta didiknya, tentu saja kuncinya adalah peserta didik yang memiliki kemampuan verbal yang cukup baik. Yang setidaknya bisa diajak untuk bercakap-cakap, diajak bertanya, apa kabar? Bagaimana perasaannya hari ini? Kira-kira sudah mampu untuk melakukan komunikasi 2 arah. Nah, kita lakukan segitiga restitusi. Yang pertama, kita menstabilkan identitas. Bagian ini bertujuan untuk merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang yang sukses. Nah, jadi tahapannya kita dapat meyakinkan mereka bahwasanya dengan kita berkata, iya, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Atau misalnya untuk anak-anak yang tiba-tiba memukul temannya, kita melakukan pendekatan dan kita sampaikan ketika seseorang dalam keadaan emosional memang terkadang tidak bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Nah, ini adalah sebagai upaya untuk menstabilkan identitas mereka. Jadi, apa yang menjadi kesalahan mereka tidak lantas kita sudutkan. Kamu salah itu memukul teman. Nah, jadi tidak menyudutkan, tapi kita malah berupaya untuk memperjelas bahwa yang dilakukan mereka itu adalah sebuah bentuk kesalahan. Kemudian yang kedua, setelah kita berupaya untuk menstabilkan identitas, kita yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kita paham dulu bahwa dari kebutuhan dasar seseorang itu, dari perilaku yang muncul oleh seseorang itu ada kebutuhan dasar yang mendasari mereka melakukan suatu tindakan. Sehingga pada menanyakan memvalidasi tindakan yang salah, kita pahami dulu alasannya kenapa berbuat salah. Misalnya dengan kalimat seperti ini, kamu tahu nggak kenapa Ibu Ade panggil ke dalam kelas? Kalau anak yang tahu, nah itu akan menjadi baik. Kalau belum tahu, kita bisa arahkan. Ibu melihat bahwasannya kalau di kelas, kamu suka untuk mengganggu teman yang itu sampai menangis. Kira-kira tindakan yang ini benar atau salah? Nah, itu diajak mereka untuk merefleksi tindakan mereka itu kira-kira benar atau salah. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini yang menjadi kunci dari restitusi. Jadi, menanyakan keyakinan ini dikaitkan dengan apa kesepakatan dan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, nanti dikaitkan dengan kesepakatan atau keyakinan kelas. Kira-kira di dalam keyakinan kelas yang sudah kita buat, mengganggu teman itu apakah masuk ke dalam kesepakatan atau keyakinan kelas kita?
Tidak ada, misalnya muridnya menjawab tidak ada, Bu. Nah, kalau memang ini tidak menjadi bagian dari keyakinan kelas, maka apa yang harus kamu lakukan? Nanti anak bisa diajak untuk berpikir secara sederhana. Oh, berarti saya nggak boleh lagi, Bu, gangguin teman. Lalu bisa lagi kita tanyakan. Nah, kalau begitu kira-kira mulai akan dilakukan kapan? Kemudian kamu itu inginnya seperti apa sih dengan temannya? Jadi lebih ke mengarahkan pertanyaan-pertanyaan untuk siswa bisa bertindak dan berpikir lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Kira-kira begitu teman-teman dari upaya kita untuk membudayakan budaya positif di sekolah itu sebenarnya dapat dibangun dengan syarat. Nah, pasti ada syaratnya. Dengan syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan mencipta secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Apalagi saat ini sudah didorong sekolah yang ramah anak, lingkungan inklusif ramah pembelajaran. Tentunya ini sangat akan support sekali dengan implementasi budaya positif yang akan nanti kita sama-sama mau maju bersama. Kira-kira demikian yang menjadi bahasan kita terkait dengan budaya positif, Bu Arum. Masih ada waktu setengah jam, kita bisa manfaatkan untuk berdiskusi. Terima kasih, Bu Arum. Saya kembalikan. Bu Arum, suaranya nggak kedengeran. Suara saya sudah masuk, Abu Ade. Kecil banget. Kayaknya udah. Oke. Masuk nggak, Abu Ade? Kecil, kecil banget. Kecil ya. Iya. Itu sambil saya nanti gabung lewat ini. Abu Ade. Oke. Abu Ade. Masih nggak kedengeran? Baik, Bapak Ibu. Oke, masih nggak Saya ingin kedengeran. memaparkan terkait tentang teori budaya positif. Bagaimana kita membentuk suatu lingkungan dengan menciptakan Bu Arum, izin suaranya masih nggak kedengeran. tidak kedengaran baru. Sebentar. Iya, nggak apa-apa. Sambil Bu Arum proses ini ya, saya izin untuk take over dulu ya Bu Arum ya. Baik, sambil Bu Arum proses mungkin perganti perangkat, saya izin mungkin mengajak teman-teman untuk kita sama-sama diskusi bagaimana sih implementasi budaya positif, bagaimana penerapan, atau mungkin teman-teman pengen sharing, pengen cari solusi atas berbagai pengalaman yang teman-teman hadapi di lapangan, tantangan-tantangan yang teman-teman hadapi di lapangan terkait dengan bagaimana mendisiplinkan murid. Nah, boleh kita berdiskusi selama setengah jam ini. Kita bisa memanfaatkan kolom chat atau juga kita bisa nanti diskusi secara langsung, open mic saja langsung. Terima kasih. Baik, mohon maaf ya Bu Ade, tadi agak ada kendala. Siap. Baik, Bapak Ibu silakan jika ingin yang berbagi ataupun mendiskusikan. Suara saya buffering nggak Bu Ade? Jelas banget. Baik. Terkait tadi tentang pemaparan budaya positif ataupun penerapannya itu mau seperti apa, apalagi kita dalam mungkin Bapak Ibu di sini sepertinya hampir sebagian besar itu mengajar di sekolah luar biasa ya. Nah, mungkin kita bisa sharing dengan Ibu Ade kira-kira bagaimana ya menerapkan atau menciptakan lingkungan yang positif untuk mendisiplinkan putra-putri kita di sekolah. Seperti tadi Ibu Ade juga memaparkan membuat kesepakatan kelas, terus ada segitiga restitusi. Nah, silahkan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, saya buka sesi tanya jawab. Ya, silakan Ibu dan Bapak. Izin Bu Arum, saya Enda. Izin Mbak Ade. Monggo Bu Enda. Ya, sekedar berbagi yang pernah saya lakukan. Jadi karena saya mengajar kelas 1 autis dan
beberapa belum bisa berkomunikasi. Jadi memang untuk membuat kesepakatan kelas di awal tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Di ini saya mengambil contoh saja masalah tempat duduk. Karena anak-anak autis rata-rata kan rigid. Jadi kalau nggak di situ nggak mau, gitu ya. Nah, ini saya buat semacam kayak ada reward bahwa yang masuk duluan bisa menaruh sepatu dengan benar, kemudian menaruh tas dengan benar, maka berhak memilih tempat duduk. Nah, dengan tidak boleh menarik teman yang sudah duduk di situ atau mendorong atau ya biasalah perilaku anak-anak di dalam kelas. Jadi ternyata dengan contoh, dengan arahan yang saya buat, secara tidak langsung membuat disiplin anak-anak bahwa mereka tidak mau kehilangan tempat duduk favoritnya di dalam kelas dengan cara mereka tidak terlambat datang. Nah, jadi disiplin di sini, disiplin positifnya, budaya positifnya bahwa anak-anak tidak ingin datang terlambat karena tidak ingin kehilangan momen bisa memilih tempat duduk yang diinginkannya. Nah, masalahnya kemudian mereka datangnya bersamaan, masuknya bersamaan. Nah, di situ ternyata terjadi sesuatu yang menyenangkan bahwa ternyata bisa saling memilih tempat duduk, bahkan teman-teman bisa saling sharing bahwa saya bilang bahwa ayo berbagi tempat duduk, silahkan mencari tempat duduk masing-masing yang merasa kalian nyaman. Dan ternyata sampai saat ini Mbak Ade tidak pernah terjadi yang namanya rebutan tempat duduk ataupun saling dorong ataupun saling tidak menyamankan terkait budaya positif di kelas saya. Mungkin seperti itu sharing di kelas saya Mbak Ade, karena terus terang untuk membuat kesepakatan kelas yang sifatnya ini buat saya di kelas 1 autis memang saya sendiri merasa tidak mudah. Jadi saya mulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang keseharian mereka lakukan dan mereka bisa melakukan sendiri dan mereka melakukannya bisa dengan nyaman. Mungkin itu Bu Ade dan Bu Arum, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Endah atas sharingnya pengalaman terkait tentang penerapan budaya positif di kelas Ibu. Nah, sekarang kan Ibu Ade apakah akan menanggapi ataupun mungkin dari Ibu yang lain ada yang bertanya? Ya, terima kasih Bu Arum, terima kasih Bu Endah. Saya sangat apresiasi sekali dengan apa yang sudah dilakukan Bu Endah, karena memang saya melihat sendiri kondisi real dari kelas Bu Endah. Tantangannya luar biasa di kelas 1, siswa-siswa dengan hambatan autisme. Pengalaman pertama anak-anak sekolah khususnya autisme berada di kelas Bu Endah, sehingga menjadi PR dan tantangan yang sangat besar bagi Bu Endah ketika di kelas berupaya untuk pelan-pelan mengajarkan konsep disiplin bagi peserta didik. Betul sekali, ketika membuat sebuah kesepakatan, memang idealnya didasarkan atas apa yang menjadi kesepakatan bersama. Tapi kembali lagi, kita harus melihat kondisi di dalam kelas. Apalagi peserta didiknya apakah memungkinkan atau tidak diajak untuk melakukan kesepakatan. Nah, apa yang sudah dilakukan Bu Endah merupakan strategi yang baik untuk menetapkan terlebih dahulu kira-kira bentuk disiplinnya itu seperti apa. Nah, diawali dengan bentuk disiplin yang Ibu Endah yakini bahwa ini perlu untuk diajarkan pertama kali nih kepada peserta didik. Diajarkan, disosialisasikan, kemudian dibiasakan. Dan alhamdulillah pelan-perlahan bentuk disiplin yakni datang tepat waktu dan memilih tempat duduknya tanpa harus banyak drama. Nah, alhamdulillah sudah mulai teratasi. Nah, selanjutnya nanti kita akan meningkat kepada bentuk-bentuk disiplin yang lain. Seperti contoh, disiplin mengerjakan tugas atau disiplin dalam hal pengembangan diri, contohnya toilet training dan sebagainya. Terima kasih Bu Endah, inspirasinya luar biasa dan bisa kita adaptasi, kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kelas kita. Terima kasih Bu Endah. Betul Ibu Ade. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain
apakah ada yang mau bertanya ataupun sharing seperti tadi Ibu Enda terkait tentang penerapan budaya positif ataupun mungkin Bapak Ibu dalam menghadapi putra-putri kita di sekolah dalam mendisiplinkan. Tadi kan juga Bu Ade menjelaskan bagaimana sih posisi kontrol seorang guru, apakah Betul. ya pengalaman Bapak Ibu selama ini posisi kontrol di sekolah dalam menghadapi anak-anak yang mengalami permasalahan di sekolah itu seperti apalah, itu bisa di-sharingkan bersama-sama di sini. Iya, terima Apalagi kasih. Mungkin hadapi ada yang mau anak-anak luar biasa yang ada ya. didiskusikan soal ini Bu Arum kali ya, segitiga restitusi. Siapa tahu ada nih Bapak Ibu guru yang ngajar kelas besar, kayak contoh Bu Sita atau Bu Reni, yang mengajar siswa-siswa kelas besar, yang komunikasinya sudah baik. Nah, bisa nih diterapkan segitiga restitusi. Nah, nanti kita bisa sharing implementasinya seperti apa. Ya, Bu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya bertanya terkait dengan disiplin positif ya. Kita sudah mengadakan kesepakatan misalnya, kesepakatan kelas antara pendidik dan peserta didik. Nah, akan tetapi misalnya salah satu contohnya yaitu datang tepat waktu seperti itu. Akan tetapi ada kendala, ada beberapa orang tua itu yang tinggalnya jauh ya atau rumahnya jauh lah. Nah, sehingga pada saat masuk kelas itu sering terlambat seperti itu. Nah, itu juga sudah kami komunikasikan dengan orang tua, akan tetapi memang apa ya, artinya tidak mungkin besoknya bisa datang tepat waktu, nanti kebiasaan lagi itu kembali lagi. Nah, ini menjadi persoalan untuk saya pribadi di kelas saya. Nah, itu bagaimana itu untuk menemukan solusi-solusi jika seperti itu. Jadi ini kesalahannya yaitu ada pada pengantarnya, itu pada orang tuanya. Mungkin itu Bu Ade, terima kasih. Baik, Pak Iman. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Ibu Ade, mungkin mau langsung ditanggapin atau bagaimana? Iya, terima kasih Pak Iman. Pertanyaan yang sangat menarik karena sejatinya hal ini juga terjadi di kelas saya. Kalau kita berbicara terkait dengan disiplin, ya kalau kita bicara tegas, ya tegas aja gitu. Tapi kembali lagi nih, kita adalah seorang guru pendidikan khusus. Nah, yang siswa-siswa yang kita ajar adalah siswa-siswa istimewa dengan kondisi kebutuhan khusus dan juga orang tuanya yang kita tidak pernah tahu latar belakang keadaannya seperti apa. Nah, makanya dalam segala hal yang berkaitan dengan pendidikan khusus, maka di situ kita ada yang namanya fleksibilitas. Namun bukan berarti dengan fleksibilitas lantas ya udah nggak apa-apa, yang penting masuk sekolah. Nah, saya sih mengapresiasi yang dilakukan oleh Pak Iman untuk menjembatani masalah ini supaya masalah disiplin yang berkaitan dengan kedatangan ini tidak berlarut-larut. Dan Pak Iman juga sudah tahu sebenarnya jawabannya. Datang terlambat itu bukan karena kesalahan yang muncul pribadi dalam diri siswanya. Karena biasanya kan siswa ketika ditanyain, ini kalau contoh di kelas saya, kenapa terlambat? Kesiangan. Nah, berarti itu kita harus carikan solusi. Nah, kalau kesiangan, berarti solusinya harus apa besok? Bangun lebih pagi. Nah, misal Pak Iman sudah melakukan komunikasi nih, ternyata masalahnya muncul bukan dari anaknya, tapi dari kondisi orang tuanya. Misal orang tuanya ada kendala terkait dengan pengantaran seperti itu. Tapi saya yakin sih sebenarnya Pak Iman jika ini dikomunikasikan, jika ini tetap di apa ya, walaupun kita tetap memahami kondisinya, kalau misalnya kita komunikasikan kepada orang tuanya untuk bisa mendukung kita mengajarkan disiplin positif ke peserta didiknya, saya yakin orang tuanya juga tetap akan berusaha untuk bagaimana mengantarkan anaknya juga tepat waktu. Karena implementasi dari budaya positif ini sendiri tidak bisa hanya antara guru dan siswa, tapi juga ada kerjasama dengan orang tuanya. Walaupun di dalam melaksanakan ini butuh rasa empati. Benar, empati kita menjadi hal yang paling utama, tetap paling utama. Tapi tetap harus kita sampaikan, kalau dari pribadi saya ya Pak Iman ya, tetap sampaikan ke orang tuanya
niat baik kita sebagai seorang guru untuk mengajarkan disiplin positif kepada siswa. Salah satu disiplin positif adalah bagaimana bisa masuk sekolah tepat waktu. Karena ini berkaitan dengan kesepakatan dan juga apa yang menjadi keyakinan kita untuk dilaksanakan sebagai bagian dari aturan sekolah. Sehingga mungkin saja orang tuanya juga jadi pelan-pelan menyadari bahwasanya, oh kalau anak saya sekolah berarti punya tanggung jawab untuk bisa datang tepat waktu. Jadi kalau menurut saya tetap harus dikomunikasikan terus sih Pak Iman, walaupun kita tahu kondisinya seperti apa, tapi kita tetap mengharap kepada orang tua untuk bisa tetap mengantarkan anaknya tepat waktu sehingga dapat melaksanakan apa yang sudah menjadi keyakinan yang sudah disepakati oleh sekolah dalam bentuk peraturan sekolah itu tadi. Jadi tetap sih Pak Iman. Kalau dari saya nih, kalau dari saya tetap komunikasikan terus ke orang tuanya, tapi tidak memaksa. Jadi ya kalau bisa besok diharapkan bisa datang tepat waktu ya Bu ya. Kalau kemarin telatnya misalnya setengah jam banyak banget, ini coba bisa datang kurang dari setengah jam telatnya. Jadi pelan-pelan sampai akhirnya nanti bisa datang tepat waktu. Jadi tahapannya kayak scaffolding gitu Pak Iman. Jadi kasih keringanan dulu sampai setengah jam, nanti ini lagi, nanti mundur-mundur sampai akhirnya bisa datang tepat waktu. Gitu. Memang proses ya Pak Iman ya. Saya juga mungkin masih banyak PR untuk bagaimana menselaraskan antara rasa empati dengan bagaimana menanamkan budaya positif ke anak tanpa ya itu tadi menselaraskan rasa empati saya dan juga bentuk-bentuk disiplin yang harus memang saya ajarkan kepada peserta didik. Terima kasih Pak Iman, semoga menjawab ya. Ya, terima kasih Bu Ade atas jawabannya. Oke, baik. Terima Jadi, kasih. mungkin saya bisa menyambung lagi Bu Ade ya. Iya, boleh. Ya. Jadi memang disiplin positif ini berarti bukan hanya antara peserta didik dengan pendidik saja ya. Setuju. Artinya itu kesepakatan itu harus disosialisasikan juga kepada orang tua dan termasuk lingkungan sekolah atau misalnya guru atau teman sejawat yang lain gitu. Betul nggak seperti itu? Benar, setuju. Karena tadi di statement terakhir saya juga kalau mau mengimplementasikan secara maksimal budaya positif, maka yang gerak nggak cuma hanya guru dan siswanya saja, tapi juga yang utama adalah orang tua dan juga pihak-pihak yang mendukung proses pembelajaran di sekolah atau lingkungan sekitar sekolah. Pak Iman, kan kita ngajar juga paling cuma 4 jam ya Pak Iman di sekolah, maksimal 5 jam lah. Interaksi guru sama siswa tuh paling nggak cuma 4-5 jam. Waktu selebihnya itu kan di sekolah. Sehingga, waktu selebihnya itu kan di rumah. Sehingga peran orang tua menjadi sangat penting untuk bagaimana menselaraskan apa yang sudah diajarkan di sekolah, itu disinergisitaskan ketika di rumah. Dan begitu hanya ketika di sekolah diajarkan, berangkat tepat waktu, tidak boleh terlambat. Dan itu kan otomatis butuh kerjasama juga dari orang tuanya, supaya datangkan ke sekolahnya itu bisa tepat waktu. Begitu. Terima kasih Pak Iman. Ya, sama-sama Bu Ade. Terima kasih banyak. Ya, begini Bu Ade, saya menyambung lagi. Boleh Pak Iman. Ya, memang idealnya seperti itu ya. Iya, Apa benar. program yang kita laksanakan di sekolah itu diteruskan lagi di rumah. Akan tetapi memang ada beberapa kendala seperti kesibukan orang tua mungkin Iya. dan yang lain sebagainya. Ya, dan itu pun yang saya rasakan terhadap anak saya sendiri gitu. Nah, kan mungkin di sekolahnya harus seperti ini murojaah lagi seperti itu. Tapi kita juga kadang-kadang ada sisa tenaga seperti itu. Akhirnya memang kesulitan juga seperti itu. Nah, ini menjadi PR kita bersama mungkin ya. Betul. Ini tuh Bu Ade. Sepakat Pak, bahwasanya kadang-kadang ketika benar-benar ingin menerapkan disiplin positif itu, kembali lagi nih, kita aja sebagai orang tua aja kadang-kadang sulit banget ya untuk menselaraskan apa yang menjadi yang benar-benar itu dengan kondisi realitanya seperti itu. Tapi ya dengan kita memahami konsep yang sebenarnya seperti apa, semoga nanti pelan-pelan kita bisa berproses ya Pak Iman dan juga Bapak Ibu guru hebat yang lainnya untuk bisa betul-betul menerapkan disiplin positif dengan sebenar-benarnya. Sehingga output atau luaran dari peserta didik yang nanti setelah lulus itu betul-betul menjadi pribadi yang kita harapkan sesuai dengan tercantum dengan visi misi sekolah kita. Outputnya siswa yang mandiri, punya integritas, bertanggung jawab terhadap dirinya mereka sendiri. Begitu Pak Iman.
Ya, baik. Terima kasih Bu Ade. Oke, Sudah siap. cukup. Oke, Bu Arum, sepertinya waktunya udah ini. Berarti ini satu pertanyaan lagi Oh, ada, atau masih ada, boleh. Kalau masih ada, boleh satu. Kalau sudah ada, nggak apa-apa di ini. Di off. oh baik. Silakan Bapak Ibu, mungkin kalau masih ada yang ingin bertanya, saya buka satu pertanyaan kembali terkait tentang penerapan budaya positif. Tadi Bu Ade kayak banyak sekali terkait dengan penerapan segitiga restitusi, posisi kontrol, ataupun bagaimana cara membuat kesepakatan kelas. Nah, seperti itu. Atau mungkin bisa sharing juga terkait tentang penerapan Bapak Ibu mendisiplinkan putra-putrinya di dalam kelas ataupun di sekolah Bapak Ibu sendiri. Kalau memang tidak ada yang ingin bertanya, oh silakan Ibu Ori. Aduh, malah udah buka baru bilang maaf. Terima kasih Iya. kesempatannya Bu Aro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ade, saya hanya sedikit curhat. Oke, boleh. Kebetulan kan saya mengampu kelas 6, di mana anak-anak ini peralihan dari anak-anak ke remaja yang amat sangat bergejolak begitu. Mungkin Bu Ade sering dengar saya teriak-teriak ke anak-anak, meskipun anak itu nggak dengar, tapi memang seperti itu cara ngajar saya tuh pasti suaranya besar. Nah, kadang anak-anak itu tuh di kelas itu mungkin saya kelihatannya tuh sangar gitu. Jadi saya kalau misalnya tidak suka atau marah cuma saya liatin, nanti sudah balik lagi ke setelan benernya. Ketika ditinggal meleng sedikit atau misalnya ibu izin ke TU sebentar untuk ngeprint, duduk, nanti saya tugaskan satu anak untuk mengawasi. Kemudian pulang dari situ sudah mengadu nih, si A ke si B ke C, tadi begini-begini. Nah, sebaiknya langkah yang baik itu seperti apa Bu Ade? Mohon saran dan pencerahannya. Terima kasih. Siap, terima kasih. Jadi Bu Ade, bagaimana Bu Ade posisi kontrolnya kali ya? Iya, betul. Benar Bu Arum. Kalau tadi kita mendiskusikan kan ada 5 posisi kontrol kita ya, Bu Oriana ya. Jadi ada yang sebagai pembuat rasa salah, kemudian juga ada sebagai penghukum, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Mungkin apalagi ini di anak-anak yang remaja, posisi penghukum itu sepertinya udah nggak bisa kita terapkan deh. Karena semakin dihukum, semakin menjadi-jadi kan ya Bu Ori ya. Nah, seperti itu. Karena kita sadar sih sebenarnya ada keunikan dalam proses pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi ada yang tidak kadang-kadang tuh ada hal yang kita tuh mungkin dianggap oleh teman-teman lain yang di reguler mungkin kok gitu yang ngajarnya ya, tapi sebenarnya mungkin itu sebagai bentuk cara bagi kita seorang guru pendidikan khusus itu untuk membentuk perilaku atau sebagai bagian dari modifikasi perilaku untuk anak tersebut, sehingga mungkin apa yang Bu Ori yakini bahwa itu sebagai upaya untuk mendisiplinkan murid sejauh itu tidak bertentangan dengan norma dan aturan yang ada, maka itu bisa tetap diperkenankan. Hanya saja mungkin nanti bisa ditambahkan dengan yang terkait kita bahasan tadi ya, posisi kontrol. Nah, jadi nanti Bu Ori bisa memainkan peran sebagai seorang manajer. Nah, bentuk memainkan perannya sebagai apa? Nah, itu kita balik lagi kepada nanti kita menerapkan segitiga restitusi itu. Nah, kita sadarkan dulu kepada anak bahwasanya kita panggil dulu nih Bu Ori anaknya satu-satu. Kita ajak ngobrol. Kira-kira kenapa? Kamu itu ibu panggil itu kenapa? Nah, mungkin di kelas Bu Ori ada yang komunikasi verbalnya udah bagus ya Bu Ori ya. Ada yang mungkin komunikasinya verbalnya belum begitu bagus, tapi Bu Ori mungkin bisa menerapkan bahasa isyarat. Itu sangat dimungkinkan. Atau bahkan mungkin kalau belum bisa jawab, Ibu Ori berikan pemantik. Kamu nggak ingat kemarin ini loh, berbuat seperti ini loh. Nah gitu. Kemudian di dalam segitiga restitusi itu juga kita sampaikan kepada peserta didik yang terlebih dahulu yang pertama menstabilkan identitas. Ya nggak apa-apa sebenarnya namanya anak muda, punya gejolak, punya perasaan, punya hal yang ingin diketahui seperti itu. Nah, jadi kemudian yang kedua kita validasi kalau misalnya yang dilakukan kemarin itu salah tindakannya, misalnya contoh teriak-teriak atau tantrum berlebihan, mukul teman perempuan atau apapun. Nah,
Misalnya nggak bisa diucapkan secara lisan, nggak bisa diucapkan secara isyarat, pakai gambar deh, pakai gambar. Nah, kira-kira kalau begini bener apa salah? Kemarin kamu ingat nggak pernah berbuat seperti ini? Oh iya, ingat gitu misalnya seperti itu. Kemudian setelah mereka menyadari, mereka ingat sudah pernah melakukan itu, kemudian Bu Ori ingatkan lagi, kira-kira perbuatan seperti ini betul atau salah? Kalau mereka menganggap salah, nah kalau salah, coba apa yang harus dilakukan? Nah, mungkin sebelum itu Bu Ori nanti boleh deh sama anak-anak di kelasnya buat kesepakatan kelas. Kira-kira bentuk kesepakatan apa sih, pernyataan universal apa sih yang harus atau yang harus dilakukan oleh anak-anak dan yang boleh dilakukan anak-anak sebanyak mungkin sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan mereka. Seperti itu Bu Ori. Jadi sebelum Bu Ori nanti praktek segitiga restitusi, Bu Ori boleh deh buat kesepakatan kelas yang nanti akan jadi keyakinan kelasnya. Sehingga kalau anak berbuat salah, lo ingat kamu buat sendiri loh itu keyakinan kelasmu, masa kamu langgar. Nah, seperti itu Bu Ori. Kira-kira. Nanti kita sharing ya bentuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelasnya itu seperti apa. Dan saya yakin karena murid kelas Bu Ori ini kelas cukup tinggi, kemampuannya juga sudah mulai terbentuk dengan baik, daya nalarnya juga sudah mulai berkembang, jadi sudah mulai mengetahui kira-kira mana yang baik, mana yang salah itu udah bisa teranalisis dengan baik. Gitu ya Bu Ori. Sip. Baik, terima kasih Bu Ade. Baik, terima kasih Bu Ori atas pertanyaan. Bagaimana, sudah ada gambaran Bu Ori? Oke. Sudah, insya Allah besok kita coba ke anak-anak. Insya Allah. Oke, semoga aja tadi terkait tentang pemaparan Bu Ade bisa memberikan gambaran kepada kita semua Bapak Ibu terkait untuk bagaimana sih cara menerapkan budaya positif di sekolah kita, khususnya mungkin dimulai dari kelas kita sendiri dengan membuat kesepakatan kelas, terus memposisikan kita sebagai guru, yaitu bagaimana posisi kontrol kita dalam mendisiplinkan anak-anak didik kita, terus menerapkan restitusi, mungkin walaupun penerapan segitiga restitusi agak sedikit susah ya Bu Ade ya, betul. Dan khusus, tapi kita bisa mencoba ke anak-anak yang harus mungkin coba komunikasi, bisa diajak bernalar bagaimana kita menerapkan restitusi tersebut. Sip. Nah, mungkin karena sudah jam menunjukkan jam 14 ya. Jadi mungkin untuk sesi tanya jawab saya cukupkan ya Bu Ade. Baik, terima kasih Bu Arum. Ya, sama-sama. Nah, saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu yang sudah berkenan hadir ataupun menghadiri acara acara diseminasi terkait tentang budaya positif oleh Ibu Ade selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Balikpapan. Semoga apa yang ilmu kita dapatkan pada siang hari ini dapat kita bermanfaat untuk kita semua, dan sukses juga untuk Ibu Ade dalam menjalankan pendidikan guru penggeraknya. Semoga bisa sampai selesai dan menjadi guru penggerak. Insya Allah. Mungkin dari saya selaku moderator pada siang hari ini, apabila banyak kekurangannya saya mohon maaf setulus-tulusnya. Dan buat Ibu Ade juga kami mengucapkan terima kasih atas ilmu yang sudah di-sharingkan kepada kami semua. Mungkin saya akhiri kegiatan pada siang hari ini. Untuk teman-teman selamat melanjutkan aktivitasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arum. Terima kasih Bapak Ibu Guru SLB Negeri Balikpapan. Terima kasih sudah banyak membantu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ade.